Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup ini janganlah kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita selalu merasa iri, merasa cemburu ketika melihat sesama kita, tetangga kita, saudara kita yang lebih baik dan lebih maju. Keirian membuat kita khawatir, dan khawatir membuat kita takut, dan akhirnya membuat kita tidak bijaksana di dalam menentukan pilihan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk memelihara dan mengelola alam ini. Ajarilah kami untuk selalu setia dan taat serta berserah diri kepadamu, karena hanya Engkaulah Sang Penguasa abadi yang memberikan hari baru kepada kami untuk tetap selalu terus memperbaiki hidup kami agar berkenan kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga semuanya bahagia dan selalu dalam naungan Tuhan. Di dalam permenungan hari ini kita diajak, janganlah kita menyia-nyiakan hidup kita dengan menggantungkan hidup kita pada kebahagiaan duniawi. Karena jika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada kebahagiaan duniawi, yang ada ialah kita khawatir akan hari esok, khawatir akan kefanaan kebahagiaan kita. Jelas dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Karena apa? Karena tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Itu kata Pengkhotbah. Sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Lihatlah, sesuatu yang sudah normal, sesuatu yang sudah alami berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula manusia, lahir, hidup, dan akhirnya mati. Lalu apa yang membuat hidup kita menjadi tidak sia-sia? Yang membuat hidup kita menjadi tidak sia-sia ialah ketika kita melakukan setiap tugas perutusan kita, setiap kita melakukan panggilan kita, setiap kita melakukan pekerjaan kita, setiap kita melakukan tugas-tugas kita dengan penuh cinta. Disitulah kita melakukan segala sesuatunya bukan yang sia-sia, tetapi kita mampu memaknainya, memberikan kebahagiaan jiwa, kebahagiaan rohani yang tidak mudah atau tidak mungkin musnah hanya karena kefanaan materi yang ada di dunia ini. Mari kita belajar mengejar sesuatu yang membahagiakan jiwa dan bukan sesuatu yang memuaskan insting nafsu badani kita. Mari kita terus belajar, terus berjuang. Jangan mudah dipatahkan oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, sehingga kita tidak bijaksana di dalam melangkah. Kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan akan membuat kita mudah untuk curiga kepada sesama kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas hari ini, ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar sesuatu yang lebih hebat daripadanya, orang yang mampu membuat mukjizat, yaitu Yesus Tuhan kita, ia menjadi cemas, ia menjadi khawatir. Padahal yang diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ialah kerajaan surgawi, bukan kerajaan di dunia ini yang sifatnya fana dan kekuasaannya pun selalu tergantikan. Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus, ialah yang bertakhta, ialah yang menentukan siapa yang berkenan
di dalam kebahagiaan surgawi. Pesannya ialah janganlah kekhawatiran, janganlah ketakutan merajai hati kita, sehingga kita menjadi orang yang mudah marah, mudah menjadi pencemburu, mudah menjadi iri hati, dan akhirnya kita menjadi tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan. Saudari, saudara, teman-teman, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, janganlah kekhawatiran, ketakutan merajai. Tetapi ketakutan itu perlu untuk menjadi pertanda dan pengingat akan bahaya di hadapan kita. Tetapi jangan pernah ketakutan dibiarkan menguasai diri kita seolah-olah tidak ada hari esok. Jadikanlah diri kita berkat dengan melakukan cinta yang besar, dengan melakukan dan memberikan kecinta yang tulus di saat kita bekerja, di saat kita melayani, di saat kita melakukan aktivitas kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, ketika kita membiarkan ketakutan, kekhawatiran merajai hati kita, akhirnya kita akan menjadi pribadi yang kurang bijaksana di dalam mengambil langkah, di dalam memutuskan suatu pilihan. Janganlah kita memperjuangkan yang sia-sia, tetapi maknailah hidup kita, di mana kita lahir, hidup, dan mati dengan sukacita dan bahagia yang sama, yakni mengejar kebahagiaan rohani dan bukan jasmani. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.